Dunia berada di ambang ketegangan besar. Kabar mengejutkan datang dari Iran, di mana Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru langsung mengambil sikap keras terhadap jalur energi paling vital di dunia, Selat Hormuz. Keputusan ini adalah penolakan untuk membuka Selat Hormuz, jalur sempit namun sangat menentukan yang menjadi penghubung utama distribusi minyak dan gas global. Dampaknya bukan sekedar isu regional, melainkan ancaman serius bagi stabilitas energi dunia. Bagi banyak orang, Selat Hormuz mungkin hanya terdengar seperti jalur laut biasa. Namun kenyataannya, jalur ini adalah katup energi global. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia melewati perairan ini setiap hari. Bayangkan jika katup itu tertutup. Ketika akses terganggu, suplai energi global langsung tercekik, pasar panik, harga minyak melonjak, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi mulai merasakan tekanan besar. Situasi ini bukan sekedar teori. Ini adalah skenario nyata yang kini mulai terjadi. Keputusan Iran ini memicu kekhawatiran global. Para analis memperingatkan bahwa jika situasi ini berlarut-larut, dunia bisa menghadapi krisis energi yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Efek pertama yang langsung terasa adalah lonjakan harga minyak global. Dalam waktu singkat, pasar bereaksi keras terhadap potensi terganggunya suplai energi. Lonjakan harga minyak global membuat banyak orang mulai mempertimbangkan alternatif kendaraan yang lebih hemat biaya. Ketergantungan pada bensin dan solar kini terasa semakin beresiko, terutama ketika harga bisa melonjak sewaktu-waktu akibat konflik geopolitik. Kondisi ini memicu efek domino, biaya transportasi meningkat, harga barang ikut naik, dan tekanan terhadap ekonomi rumah tangga semakin terasa. Bagi masyarakat biasa, krisis ini bukan sekedar angka di berita, melainkan realitas yang langsung menguras kantong. Dampak krisis energi ini tidak hanya terjadi di kawasan Timur Tengah atau negara-negara besar, tetapi juga menjalar hingga ke Australia. Di negara tersebut terjadi perubahan drastis dalam perilaku konsumen. Jika sebelumnya mobil listrik hanya dianggap sebagai pilihan alternatif yang ramah lingkungan, kini situasinya berubah total. Survei terbaru menunjukkan fakta mencengangkan. Sekitar 25% warga Australia kini mempertimbangkan untuk membeli mobil listrik. Sebagai perbandingan, sebelum krisis terjadi, angka ini hanya berada di kisaran 7%. Lonjakan ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal jelas bahwa masyarakat mulai beralih karena alasan ekonomi, bukan lagi sekedar idealisme lingkungan. Perubahan ini menandai titik balik penting dalam industri otomotif. Mobil listrik yang dulunya identik dengan gaya hidup modern dan kepedulian lingkungan, kini berubah menjadi alat bertahan hidup di tengah krisis. Ketika harga bahan bakar melonjak dan tidak stabil, kendaraan listrik menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan, kepastian biaya. Pengisian daya listrik relatif lebih stabil dan dapat diprediksi dibandingkan harga bensin yang fluktuatif. Dalam kondisi seperti ini, keputusan membeli mobil listrik bukan lagi soal ingin lebih ramah lingkungan, tetapi soal bagaimana bertahan dari tekanan ekonomi. Lonjakan minat ini langsung terlihat di lapangan. Dealer mobil di Australia melaporkan peningkatan drastis jumlah pengunjung showroom. Tidak hanya sekedar bertanya, banyak dari mereka datang dengan niat membeli. Bahkan antrian mulai terbentuk di beberapa lokasi, menunjukkan bahwa permintaan terhadap kendaraan listrik benar-benar melonjak. Saat ini sekitar 400.000 kendaraan listrik sudah beroperasi di Australia. Namun angka ini diperkirakan akan melonjak tajam. Jika tren ini terus berlanjut, jumlah tersebut bisa menembus 1 juta unit dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, ini adalah lonjakan yang bisa mengubah peta industri otomotif secara permanen.
Sejarah menunjukkan bahwa krisis seringkali menjadi pemicu perubahan besar. Dan kali ini krisis energi global tampaknya sedang mendorong dunia menuju era baru transportasi. Mobil listrik kini tidak lagi berada di pinggiran industri, tetapi mulai bergerak ke pusat perhatian. Produsen otomotif mempercepat produksi, pemerintah mulai memberikan insentif dan konsumen semakin terbuka terhadap perubahan. Apa yang terjadi di Australia bisa menjadi gambaran awal dari tren global. Negara-negara lain yang menghadapi tekanan serupa kemungkinan akan mengikuti jejak yang sama. Keputusan Iran terkait Selat Hormuz menunjukkan betapa rapuhnya sistem energi global. Ketergantungan besar terhadap satu jalur distribusi membuat dunia rentan terhadap gangguan. Ketika satu titik terguncang, seluruh sistem ikut bergetar. Efek domino ini kini mulai terlihat dari konflik geopolitik ke lonjakan harga minyak, lalu ke perubahan perilaku konsumen hingga akhirnya memicu transformasi industri. Ini adalah rantai sebab akibat yang sangat nyata dan dampaknya akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah, apakah ini awal dari revolusi transportasi global? Jika harga minyak terus tidak stabil dan konflik geopolitik terus terjadi, maka peralihan ke kendaraan listrik bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Namun jalan menuju revolusi ini tidak sepenuhnya mulus. Tantangan seperti infrastruktur pengisian daya, harga kendaraan, dan kesiapan teknologi masih menjadi hambatan. Meski demikian, arah perubahan tampaknya sudah jelas. Dunia perlahan bergerak menjauh dari ketergantungan pada bahan bakar fosil. Apa yang terjadi hari ini adalah bukti bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Keputusan yang diambil oleh Mojtaba Khomeini terkait Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada politik, tetapi juga mengubah cara berpikir, berbelanja, dan menjalani hidup. Australia hanyalah salah satu contoh, namun jika tren ini terus berlanjut, perubahan serupa bisa terjadi di seluruh dunia. Krisis energi global kini tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga katalis perubahan besar. Mobil listrik yang dulu dianggap masa depan kini mulai menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Dan jika situasi ini terus berkembang, bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan awal dari revolusi transportasi terbesar dalam sejarah modern.